Tahun 2017 saya menulis di medsos dalil-dalil sholawat nariyah karena orang-orang Wahabi bilang syirik. Setelah saya tulis, banyak orang yang menghubungi saya, kata mereka, alhamdulillah Kiai, saya sudah baca sholawat nariyah lagi karena dulunya takut syirik. Ternyata saya dulu dibodoh-bodohi sama Ustadz Wahabi. Setelah baca keterangan Kiai jelas sekali. Langsung ya, keutamaan sholawat. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersolawat kepada Nabi. Jadi satu-satunya ibadah, tapi bagi Allah bukan ibadah ini. Ibadahnya manusia yang juga dilakukan oleh Allah itu sholawat. Yang dilakukan oleh Allah sholawat. Malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepadanya dan ucapkan salam kepadanya dengan sungguh-sungguh. Artinya sholawat ini sangat tinggi karena Allah saja bersolawat. Cuma ada perbedaan. Kalau sholawat Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maksudnya bukan mendoakan, bukan. Artinya Allah selalu memberinya rahmat, memberinya kasih sayang, memberinya keagungan, meninggikan namanya, meninggikan agamanya, meninggikan umatnya. Itu maksudnya sholawat Allah kepada baginda Nabi SAW. Jadi begitu. Kalau para malaikat memang mendoakan, sholawatnya mendoakan Nabi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersholawat. Keutamaan sholawat itu apa? Keutamaan sholawat itu banyak sekali. Selain ya man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Jadi kita diberikan rahmat oleh Allah 10 kali. Apa saja? 10 dosa diampuni, 10 derajat, 10 level dinaikkan, 10 pahala didapatkan, diberikan pada kita. Ini sekali sholawat. Itu dari segi pahalanya. Kemudian di hari kiamat, sabda Rasulullah SAW, Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Yang paling banyak bersolawat kepadaku. Itu di hari kiamat. Kemudian untuk yang lain-lain, untuk khasiat-khasiat, orang yang sumpah banyak bersolawat gak pernah sumpah, yang galau gak pernah galau, rizkinya dimudahkan oleh Allah, yang kesulitan sulitnya dihilangkan oleh Allah, dan lain sebagainya. Dan ini banyak kisah-kisah orang bersolawat, khasiatnya solawat. Yang kita kenal ya, sholawat yang populer di dunia itu sholawat nariyah. Tahu sholawat nariyah? Kalau orang sini nyebutnya sholat apa? Ada bilang sholawat kamilah, sholawat nariyah, ada sholawat tafrijiyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman Taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu
wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihi ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumil lak. Ini sholawat. Ini biasanya orang kesulitan tuh sembuh. Ini ada cerita. Tahun 2017 saya menulis di medsos dalil-dalil sholawat nariyah. Karena orang-orang Wahabi bilang syirik. Setelah saya tulis, banyak orang yang menghubungi saya. Kata mereka, alhamdulillah Kiai, saya sudah baca sholawat nariyah lagi. Karena dulunya takut syirik. Ternyata saya dulu dibodoh-bodohi sama Ustadz Wahabi. Setelah baca keterangan Kiai jelas sekali. Nah, ada kawan saya ambil S3 di Maroko. Ngubungi saya. Apa kata dia? Sholawat nariyah memang ampuh Kiai. Ada mahasiswa Indonesia kuliah di Maroko sakit terus. Sering sakit. Akhirnya diperiksa. Lalu kepalanya diseken. Setelah diseken, ternyata kata dokter kanker otak. Ini kepalanya harus dioperasi. Harus tulangnya itu harus dibedah ya. Kankernya dibuat. Nah, besok mau operasi, malam ini mahasiswa Indonesia kumpul. Lalu baca sholawat nariyah 4444 kali. Mendoakan kawannya biar sembuh. Apa yang terjadi? Besoknya ke UGD, masuk orang operasi. Sebelum dioperasi, di-scan lagi. Setelah di-scan, kata dokternya, oh gak jadi dioperasi. Kenapa? Kankernya sudah hilang. Ini sholawat nariyah. Jadi memang sholawat ini ampuh saudara. Kalau untuk kesulitan, untuk apa, ya macam-macam lah. Banyak. Jadi keutamaan sholawat ini banyak sekali memang. Memang banyak. Banyak sekali. Dan apakah Rasulullah SAW tahu kita sholawat? Tahu. Karena sabda beliau, riwayat Abu Syekh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab As-Sawab. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya inda qabri sami'tuhu." Siapa yang bersholawat kepadaku di samping makamku, aku mendengar. Ada orang Pekanbaru, orang Simpang 3, pergi haji atau umrah, sampai di Masjid Nabawi mengucapkan salam, "Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya khaira khalqillah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya habiballah," dan lain sebagainya. Rasulullah dengar. Wah, ini orang Simpang 3 datang ke sini. Tahu Rasulullah. Loh, gak ada uang. Mau umroh gak ada uang. Banyak kebutuhan. Jangan khawatir. Wa man shalla alayya min ba'id bullightuhu. Siapa yang bersolawat kepadaku dari tempat yang jauh, dari Pekanbaru sampai kepada. Apakah masuk akal ini? Kalau dulu mungkin perlu ditanyakan seperti ini. Sekarang nggak perlu ditanyakan saudara. Mengapa? Sudah ada live streaming. Kita ini bikin acara di Tengku Bay. Karena di live streaming seluruh dunia. Apa yang kita bicarakan di sini? Tahu semua. Padahal ini buatan manusia. Gimana kalau live streaming CCTV buatan Allah? Kan pasti lebih canggih itu. Artinya apa? Temuan dunia modern ya, temuan-temuan teknologi modern ini ternyata memperkuat apa-apa yang disampaikan di dalam agama. Bahwa seperti itu sangat masuk akal.
Nah, lalu apakah orang bersolawat bisa bermimpi Rasulullah SAW? Kalau banyak bersolawat bisa bermimpi. Solawat apa? Ya solawat apa saja dibaca sebanyak-banyaknya. Kalau ingin bermimpi, ini ada ulama di Mekah, Abu Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ada orang sowan, Buya, gimana caranya biar bermimpi Rasulullah? Kamu yang banyak makan ikan, ikan laut. Yang banyak makan ikan, jangan pernah berhenti makan ikan. Akhirnya orang ini makan ikan terus menerus. Setelah makan ikan terus menerus, sering bermimpi ikan. Mimpinya ikan terus. Akhirnya datang kepada Buya, Buya, saya ini setelah banyak makan ikan, kemana-mana cari ikan, mimpinya ikan terus. Lah, kamu kalau ingin mimpi Rasulullah, ingat terus sama Rasulullah. Kemana-mana yang dipikir Rasulullah katanya. Baru bermimpi. Maksudnya begitu. Ya kalau biasa-biasa, kadang bermimpi, kadang enggak. Tapi kalau sungguh-sungguh, insya Allah bermimpi. Sholawat apa? Apa saja, pokoknya sholawat. Insya Allah.